Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Mbak Aslep sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Haidar Ilmi dengan NIM G00241190 dan saya dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum laboratorium anatomi blok 2.2. Langsung saja izin memulai pada nomor 1, yaitu jelaskan tentang traktus respiratorius superior. Untuk traktus respiratorius superior itu dimulai pada nasus. Nasus ini merupakan bagian paling atas dari sistema respiratorium, terdiri dari nasus externus, cavum nasi, dan beberapa sinus paranasalis. Dapat dilihat dari osanya. Di nasus externus itu terdapat osa atau tulang sejati seperti os nasal, kemudian ada os maxilla dan os frontal. Kemudian terdapat juga cartilago, yaitu tulang lunak, seperti processus lateralis cartilago septinasi. Kemudian ada cartilagines alaris minores, cartilago alaris mayor, dan cartilago septinasi. Kemudian pada bagian cavum nasi terdapat apertura yang nasalis anterior itu disebut sebagai nares, dan apertura nasalis yang posterior itu disebut sebagai coana. Kemudian di tengah-tengahnya ini terdapat cekat yang dinamaikan dengan septum nasi. Kemudian ada tiga regio pada nasus, yaitu ada regio respiratoria yang mempunyai banyak neurovaskularisasi. Kemudian ada regio olfaktoria. Regio olfaktori ini dibatasi oleh epitel olfaktorium yang berisi reseptor dari olfaktorium. Kemudian ada regio vestibulum nasi juga. Kemudian pada dinding lateralnya, untuk dinding lateral cavum nasi ini mempunyai 3 lengkungan atau yang disebut concha, yang paling atas superior concha atau concha nasalis superior. Kemudian ada concha nasalis media dan ada concha nasalis inferior. Concha ini membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara. Ada recessus sphenoethmoidalis, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Kemudian dari meatus tadi dan recessus tadi ini menjadi muara dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral cavum nasi. Yang pertama di recessus sphenoethmoidal itu terdapat muara dari sinus ethmoidalis. Kemudian di meatus nasi superior itu terdapat muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Kalau yang di media ini terdapat bangunan, yaitu ada bulla ethmoidalis berbentuk kubah. Ini sebagai muara dari ethmoidalis media. Kemudian ada hiatus semilunaris. Ini melengkung ke bawah, di bawah bulla, dan ini muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidale, ini di ujung dari hiatus semilunaris. Ini muara dari sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis yang anterior. Kemudian ada proses unzinatus yang ada di bawah hiatus semilunaris. Kemudian ada yang meatus nasi inferior, itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Kemudian ada sinus paranasalis, ada 4, yaitu sinus maxillaris, sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, kemudian ada sinus sphenoidalis. Sinus paranasalis ini mempunyai beberapa fungsi seperti mengurangi berat relatif tengkorak, kemudian meningkatkan resonansi suara, dan sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Kemudian vaskularisasi dari hidung itu
berasal dari arteri karotis interna dan eksterna. Yaitu yang dari eksterna ada arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Kemudian untuk yang cabang karotis interna itu ada arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Kemudian untuk venanya itu beriringan dengan arteri-arteri tadi. Kemudian ada inervasinya atau persarafannya. Ya, ini ada saraf untuk penciuman yaitu nervus 1 atau nervus olfactorius. Kemudian ada sensorik umumnya. Ada cabang-cabang dari nervus 5 cabang 1 yaitu nervus ophthalmicus. Kemudian ada nervus nasopalatinus dari nervus maxillaris, dan ada nervus otonom juga yaitu nervus facialis dan nervus maxillaris. Di bagian depan hidung ini terdapat vaskularisasi dari cabang-cabang arteri facialis dan membentuk suatu anyaman kapiler berupa plexus Kieselbach yang dia ini rawan untuk epitaksis atau mimisan. Kemudian dilanjutkan di faring. Faring ini terbagi menjadi 3 yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Faring ini merupakan musculum membranosa sepanjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju ke laring dan esofagus. Faring ini dibagi menjadi 3 yaitu nasofarinx. Nasofarinx berarti dia hubungan antara nasal, nasus, dan farinx. Kemudian ada orofarinx atau mulut ke farinx dan laryngofarinx. Untuk yang nasofarinx itu dia setinggi vertebra cervicalis 1 sampai VC2. Itu fungsinya untuk respirasi. Di nasofarinx ini terdapat beberapa bangunan atau beberapa struktur seperti optae, yaitu ostium, pharyngeum, tubae, auditivae, eustachii. Ini merupakan pintu masuk dari tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofarinx dengan kavitas timpanika telinga. Kemudian ada tonsila pharyngea. Ini merupakan membran mukosa dinding posterior nasofaring dan pembesaran dari tonsila pharyngea disebut sebagai hipertrofi adenoid. Kemudian ada torus tubarius, ini peninggian di sebelah posterior dan superior dari optae. Kemudian ada torus levatorius, ini peninggian di inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus. Dilanjutkan pada oropharynx. Untuk oropharynx itu sendiri skeletobisnya berada di VC2 sampai VC3. Fungsinya ini untuk proses pencernaan. Di oropharynx ini terdapat struktur seperti isthmus faecium, arcus paratoglossus, kemudian ada fossa tonsillaris, dan valvula epigloitika. Ini tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Kemudian pada laryngofaring ini ya, strukturnya skeletobisnya berada di VC3 sampai VC5. Kemudian ada bangunan seperti fossa piriformis. Ini kebalikan dari valikula pada epigloitika tadi. Kalau valikula epigloitika itu menampung benda tumpul, kalau fossa piriformis itu fungsinya untuk menampung benda yang tajam. Kemudian ada ductus laryngis, ini tempat masuk dari laring. Kemudian
vaskularisasi dari laring ini sendiri itu untuk arterinya itu bagian atas itu berasal dari arteri carotis externa seperti arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngia ascenderis, dan arteri lingualis. Kemudian untuk bagian bawah itu dari trunkus thyrocervicalis, arteri subclavia, cabang dari arteri subclavia. Kemudian untuk venanya itu terdiri dari anyaman plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta venus jugularis interna di inferior. Kemudian untuk persarafan atau inervasinya, untuk sensoriknya itu di plexus pharyngeus dan untuk motoriknya itu di plexus pharyngeus juga dari nervus vagus. Kemudian dilanjutkan pada laring. Laring ini merupakan saluran pernafasan, sphincter juga, dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Letak skeletopisnya itu berada di VC3 sampai VC6. Itu saat istirahat. Kemudian ada skeleton laringis atau tulang dari laring. Itu terdapat cartilago thyroidea. Kemudian ada cartilago cricoidea. Kemudian ada cartilago epiglottis. Kemudian ada cartilago arytenoidea. Kemudian ada cartilago corniculata. Kemudian ada cartilago cuneiform. Kemudian ada cartilago triticea. Untuk yang di cartilago thyroidea ini biasanya pada pria itu membentuk Adam's apple atau prominentia pharyngia. Kemudian masuk ke cavitas laringis. Ini bagian pentingnya terdapat plica vestibularis atau plica suara palsu, pita suara palsu. Plica vestibularis merupakan lipatan membran mukosa yang berada di atas ligamentum vestibulare dan membentang antara cartilago thyroidea dan cartilago arytenoidea. Kemudian ada rima vestibuli. Rima vestibuli ini celah yang ada di antara kedua plica vestibularis dexter et sinister. Kemudian ada plica vocalis atau pita suara yang asli, itu lipatan yang meliputi ligamentum vocale dan musculus vocalis yang berfungsi untuk mengontrol suara. Kemudian ada rima glottidis. Ini merupakan celah yang dibentuk dan terletak di antara plica vocalis dexter et sinister. Kemudian ada ventriculus laringis. Ini terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Kemudian terdapat ruang utama dari laring. Yang pertama itu ada ruang supraglottis. Ini dari adductus laringis sampai plica vestibularis. Kemudian ada ruang transglottis. Ini dari plica vestibularis sampai plica vocalis. Kemudian ada ruang subglottis. Ruang subglottis ini dari plica vocalis sampai cartilago cricoidea. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang traktus respiratorius yang superior. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.